geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heeft brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Kronjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Awal 1930-an dianggap sebagai puncak pergerakan nasional Indonesia. Apalagi ketika didukung oleh adanya kemantapan identitas nasional yang didirikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1920. Bertanah air, berbangsa dan berbahasa, satu telah menjadi kesepakatan bersama. Pergerakan organisasi kebangsaan yang bermunculan ketika itu mendapatkan hambatan yang kuat dari pemerintah kolonial Belanda. Di bawah pemerintah tersebut, kemudian diberlakukan seperti larangan untuk mengadakan rapat-rapat, diberlakukannya izin khusus bagi pemimpin organisasi pergerakan jika ingin berpergian keluar meninggalkan daerahnya. Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Tembak dia. Kami merdeka, tetap merdeka. Kita tidak bisa seperti itu. Selama kita masih terpecah belah, Belanda akan terus menguasai kita. Betul, Bung, kita harus tetap bersatu. Tapi bagaimana caranya? Kita masih terikat suku dan budaya masing-masing. Kita harus menemukan sesuatu yang bisa menyatukan kita. Mungkin itu bahasa. Aku punya ide. Kita adakan kongres. Kumpulkan seluruh pemuda dari Nusantara. Kita buktikan bahwa kita adalah satu bangsa. Baik, Bung, saya akan menuliskan surat undangan tersebut dan menyebarkan ke seluruh Nusantara. Dan Java, tolong berikan surat dan berita kongres ini ke seluruh Nusantara. Baik, Bung. Ini memang sudah tugas saya. Saya akan mengantarnya. Ini ada undangan rapat kongres di Batavia. Surat saya terima. Baik, kami akan pergi menghadiri rapat Batavia. Seperti Soekarno-Hatta, Syarin, organisasi pergerakan digerakkan pula oleh kalangan pemuda pelajar, terutama yang tinggal di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai hubungan sosial yang lebih luas dan pergaulan yang bersifat multikultural. Tumbuhnya organisasi pelajar ini awalnya dilatar belakangi oleh solidaritas sesama pelajar. Organisasi pelajar ini awalnya dilatar belakangi oleh solidaritas sesama pelajar, bukan atas dasar ideologi. Organisasi pelajar yang lahir pertama kali adalah Trigoro Darmo, dengan tujuan mulia. Tuang dan Yonja, sinyo Danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuang dangnya, sinyo Danoni, kami ini Allah dan Yamin. Ya, senang bisa dangnya, sinyo Ya, momen ini sangat penting, Bu. Selamat masuk. Selamat datang dan bangsa. Kami tidak ingin tertinggal dalam sejarah. Perempuan memiliki hak kemerdekaan, dan kami ingin memperjuangkan itu. Oleh karena itu, kami ikut. Silakan masuk, Siti.
Juang damai tinjau damai besok main lagi. Raga, mari masuk. Rapat sudah mau dimulai. Ya. Sinyo damai kami sudah berhenti besok main lagi. Juang damai sinyo damai kami ini sudah berhenti. Juang damai sinyo damai. Saudara-saudari, kita di sini berkumpul untuk satu tujuan, yaitu untuk menyatukan bangsa kita. Tetapi apakah mungkin kita berbeda suku, adat, dan bahasa? Justru karena perbedaan itu kita harus bersatu. Perempuan saja bisa, apalagi kalian para pria. Kita harus memutuskan satu bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia singkat, padat, kuat. Lalu, bagaimana dengan bahasa ibu? Kita tidak meninggalkan akar kita, tapi kita butuh bahasa bersama. Jika kita tidak berani memilih, kita tidak akan pernah bersatu. Jangan menyudutkan Bung. Ini tentang kita semua, bukan tentang sendiri. Cukup. Mari kita sahkan naskah ini bersama. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Dan itulah isi dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara. Kangen. Kok dia tidur sih? Kamu ketiduran ya? Maaf ya, Bu. Woi, bangun woi. Mau jadi pahlawan lo ya? Mimpi lu ya jadi ketua kongres. Kangen, maju kamu. Jelaskan makna Sumpah Pemuda yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi, Sumpah Pemuda adalah janji yang lahir dari keberanian para pemuda Indonesia untuk menyatukan perbedaan suku dan bahasa. Tapi mereka tahu bahwa masa depan Indonesia jauh lebih penting daripada berpecah. Di kongres itu, mereka tidak langsung sepakat. Ada kesepakatan dan juga ketidaksepakatan. Tapi mereka sadar bahwa hanya dengan bersatu, Indonesia bisa berdiri tegak. Dengan Sumpah Pemuda ini, lahirlah 3 ikrar. 1. Tanah air Indonesia, 1. Bangsa Indonesia, dan 1. Bahasa Indonesia. Kok kamu bisa tahu? Padahal Ibu jelasin gak sedetail itu loh. Cuma tahu dari buku aja kok, Bu.